Hai, kita akan belajar cara mengetes hipotesis kita, hypothesis of mean dari rata-rata kita, di saat kita memiliki sampel size yang cukup besar dan untuk jenis tes yang two-tailed test. Nah, hari ini saya akan menerangkannya dengan memberikan suatu contoh. Suatu perusahaan menghipotesis bahwa dalam satu paket atau satu paks hasil produksi makanannya, misalnya popcorn, itu berukuran rata-rata 400 gram. Nah, perusahaan ini bagian quality control-nya ingin mengecek apakah hipotesis ini benar. Jadi, perusahaan ini memiliki alternatif hipotesis bahwa ada kemungkinan mesin pengepakannya ada masalah, atau mungkin sistemnya ada suatu masalah, sehingga dia harus selalu mengecek apakah benar rata-rata dari ukuran per paksnya itu 400 gram. Nah, ini sering disebut sebagai alternatif hipotesis atau kadang-kadang juga dilambangkan dengan H1. Sementara hipotesis awalnya, null hipotesisnya dilambangkan dengan H0. Nah, dapat dilihat di sini, kita memakai tidak sama dengan, lambang tidak sama dengan, karena memang tidak diketahui apakah ukuran paksnya ini, paketnya, ya, satu package-nya itu apakah benar di 400, kita tidak tahu apakah itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk mengetes ini, perusahaannya mengambil sampel yang cukup banyak, yaitu 100 buah sampel atau 100 buah bungkus dari makanannya. Dari 100 ini didapatkan rata-rata, ya, dari 100 sampel itu, yaitu 390 gram. Nah, standar deviasinya saya lambangkan dengan sigma adalah 40 gram. Nah, secara intuitif kita bisa membayangkan bahwa rata-ratanya sebenarnya mungkin tidak terlalu berbeda banyak, namun standar deviasinya ya ini cukup besar ini secara intuitif saja. Namun kita harus mengecek apakah memang ada perbedaan ukuran bungkusan makanan itu yang secara signifikan atau tidak perbedaannya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita menghitung nilai Z dari sampel kita. Kita masukkan ke rumus. Z adalah 390 gram dikurangi 400 gram dibagi dengan standar deviasinya 40 yang dia dibagi oleh jumlah sampelnya yang banyak tadi 100, akar 100. Nah, ini kalau dihitung adalah 10 dibagi 40 bagi 10 adalah 4. Jadi dia bernilai ini minus 2, maaf, minus 2,5. Nah, kita akan membandingkan nilai Z kita ini dengan critical value yang kita punya. Karena ini adalah kasus two-tailed test, ya, karena H1 ini mengandung lambang tidak sama dengan, maka kita melihat baris yang bawah ini.
Untuk mengetahui kapan kita memakai one-tailed test ataupun two-tailed test, Anda dapat melihat pada video saya yang lain yang telah saya upload sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat angka 2,5 ini berada di antara critical value, kedua critical value, angka 2,5 ini berada di luar ya, di luar range dari critical value apabila kita memilih alpha sama dengan, alpha itu level of significance, apabila kita memilih alpha 0,05 ya. Karena bisa kita simpulkan di sini, karena Z di luar range minus 1,96 dan 1,96, maka kita menolak ya. Kita menolak hipotesis null hipotesis kita menolak, maka H0 null hipotesis kita ditolak pada level significance atau alpha 0,05. Namun, apabila kita memakai alfa sama dengan 0,01, angka minus 2,5 ini ada dalam range critical value-nya. Karena itu, untuk alfa 0,01, maka null hypothesis-nya diterima. Apabila kita ingin melihat berapa sih p-value-nya yang dihasilkan untuk nilai Z minus 2,5, kita bisa memanfaatkan tabel dari Z-score atau kita juga bisa memanfaatkan website atau komputer untuk menghitung Z-score. Nah, Z-score kita ini tadi minus 2,5. Apabila kita masukkan, kita akan dapatkan total area di bawah kurva Gaussian untuk dua tailed, untuk ya kedua sisi kanan dan kiri adalah 1,24%. Dalam hal ini kita bisa mengetahui untuk kasus di atas, maka p-value-nya adalah 0,0124. Nah, p-value ini memang berada di antara 0,05 dan 0,01, yaitu sesuai dengan Z yang juga di antara kedua nilai ini, kedua critical value, ya, kedua critical value dari alfa yang berhubungan dengan itu. Demikian penjelasan saya mengenai tes hipotesis yang untuk rata-rata, untuk melihat rata-rata dari suatu sampel, dan untuk sampel size yang besar. Terima kasih.